Saudara, pasca gangguan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL ruas Merauke Sorong Agustus lalu, PT Telkom Indonesia terus berupaya meningkatkan layanan dengan menyiapkan 3 program. Upaya ini mendapat respon positif dari pemerintah Provinsi Papua Selatan hingga pelaku usaha. Pasca gangguan sistem komunikasi kabel laut SKKL ruas Merauke Sorong pada Agustus lalu, PT Telkom Indonesia terus berupaya meningkatkan layanan di wilayah Papua Selatan. Dalam pertemuannya dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, Eksekutif Vice President Telkom Regional 5, Amin Subagio menyampaikan langkah-langkah untuk mengantisipasi gangguan jaringan komunikasi yang terjadi di Merauke. Telkom punya komitmen untuk membangun resiliensi konektivitas di Merauke dengan 3 programnya ya. 1 jangka panjang. Jangka panjang Telkom akan membangun Pasela 2, yaitu yang menghubungkan antara Merauke menuju ke Tual menuju ke Timika ya. Di mana ini memang masih cukup panjang karena prosesnya melibatkan pabrikan, mitra dan seterusnya ya. Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo menyambut baik upaya yang dilakukan Telkom untuk terus meningkatkan layanan di wilayahnya. Kami melihat alternatif solusi yang disiapkan oleh Telkom sudah cukup baik, terutama untuk pembangunan jalur Pasela 2 dari Tual ke Merauke yang ditargetkan akan selesai pada bulan Juni 2028. Jadi apabila ini bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, kami berharap ini akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan internet di Papua Selatan dengan lebih baik. Kerusakan kabel ini juga berdampak besar pada ekonomi dan kegiatan sehari-hari masyarakat yang bergantung pada layanan daring. Salah satunya terhadap aktivitas pengemudi ojol. Mereka berharap perbaikan jaringan kabel laut bisa berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi lagi gangguan jaringan internet di Merauke. Kami ditanggapi baik dengan pihak Telkom, diterima dengan baik, lalu kami sampaikan keluh kesah atau pengalaman yang kami alami, mereka juga sudah tanggapi. Harapannya adalah semoga kabel Timika Merauke baik, normal selama dapat pemasangan kabel backup Tual Merauke. Dalam rangka optimalisasi layanan telekomunikasi dan jaringan internet, Telkom memiliki tahapan rencana jangka menengah dan panjang pembangunan infrastruktur konektivitas di kawasan selatan Papua. Tim Liputan Kompas TV. Pameran perdagangan internasional terbesar di Indonesia, yakni Trade Expo Indonesia 2025, resmi dibuka. Memasuki edisi ke-40, acara ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat ekspor dan jaringan bisnis global Indonesia. Kementerian Perdagangan menggelar Trade Expo Indonesia TEI 2025 di Indonesia Convention Exhibition AIS BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten mulai 15 hingga 19 Oktober 2025. Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan membuka acara ini. Dalam TEI ini, pemerintah juga memberikan penghargaan pada sejumlah eksportir terbaik, kepala daerah yang meningkatkan ekspor, dan juga mitra ekspor Indonesia. Sejak digelar 1985, TEI menjadi platform handal bagi jual beli internasional dengan layanan berkualitas. Pameran TEI merupakan salah satu wujud nyata Kementerian Perdagangan dalam merealisasikan cita-cita Bapak Presiden. TEI merupakan program yang strategis dan kolaboratif dalam mendukung hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan ekspor bernilai tambah, memperluas pasar internasional, serta memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global sebagai upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas. 1.619 peserta dan 8.045 buyers terdaftar dari 130 negara tampil dalam pameran ini. Produk tersebut ditampilkan dalam 3 zona utama, produk pangan dan pertanian, produk manufaktur, serta jasa dan gaya hidup dengan target transaksi 16,5 miliar US dollar. Jadi Kementerian Perdagangan sendiri memiliki program UMKM bisa ekspor yang sudah diketahui secara umum. Nah, di situ kita mendefine lagi dengan desa bisa ekspor. Nah,
Sehingga kita mulai mengangkat ya lebih banyak dan memperluas program-program ini yang berbasis desa dan UMKM. Selain pameran, peserta juga bisa mengikuti bisnis matching, bisnis counseling, dan berbagai forum bisnis. Tahun sebelumnya, TEI telah mencatatkan nilai transaksi besar, di antaranya 15,83 miliar US dollar pada tahun 2022, 30,5 miliar US dollar pada tahun 2023, dan 22,73 miliar US dollar pada 2024. Fitri Nilah Trisena, salah satu peserta pameran yang tahun lalu mengikuti TEI, berharap bisa mendapatkan investor dan buyer dari negara lainnya di Asia. Tahun lalu saya dapat cukup banyak dan saya juga dapat bayar dari Malaysia. Dapat dari Malaysia dan dia langsung beli cash gitu loh, Kak. Kalau banyaknya berapa saya kurang lupa ya gitu loh. Trade Expo Indonesia 2025 tidak hanya menjadi ajang pameran produk, namun juga wujud nyata komitmen pemerintah untuk mendorong ekonomi nasional melalui ekspor dan kolaborasi bisnis internasional. Claudia Carla, Jennifer Prapta, Kompas TV, Tangerang, Banten. Beban utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi bola panas. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bilang menolak bayar utang WUSH dengan APBN. APBN juga menolak mendanai Family Office. Dua proyek yang ditolak APBN ini muncul di era Presiden Joko Widodo. Informasi lengkapnya akan hadir dalam Kompas Bisnis bersama Bremana Tenaya. Memang berhak mendapatkan uang tunai 10 jutanya. Percaya ya sampai terjadi hari ini, akhirnya percaya. Ayo jangan lupa minum Aquanya dan temukan